Kemudian yang keempat, sistem klasifikasi 4 kingdom. Yang mempelopori sistem klasifikasi 4 kingdom ini ada dua tokoh, yaitu Copeland dan Whittaker. Hanya saja dasar yang digunakan oleh keduanya berbeda sehingga dihasilkan klasifikasi makhluk hidup yang berbeda pula. Copeland membedakan makhluk hidup menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok Monera, kedua Protista, yang ketiga Metaphyta, dan keempat Metazoa. Monera adalah organisme yang belum memiliki membran inti dan membran organel sel atau bersifat prokariot. Berbeda dengan Protista yang bersifat eukariot, Metaphyta adalah tumbuhan yang mengalami masa perkembangan embrio. Begitu juga Metazoa adalah pengelompokan hewan yang mengalami masa perkembangan embrio dalam siklus hidupnya. Sedangkan Whittaker membagi hewan menjadi beberapa kingdom, yakni Animalia, Plantae, Protista, dan Fungi. Fungi dijadikan kingdom tersendiri karena fungi memiliki perbedaan dari tumbuhan. Fungi bukan organisme autotrof layaknya tumbuhan, melainkan organisme heterotrof, yaitu tidak dapat mensintesis makanannya sendiri. Jamur tidak mencerna makanan seperti yang binatang lakukan, ataupun membuat makanan mereka sendiri seperti yang tumbuhan lakukan, melainkan mereka mengeluarkan enzim pencernaan di dalam sekitar makanannya dan kemudian menyerapnya ke dalam sel. Selanjutnya klasifikasi 5 kingdom. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika, yakni Robert H. Whittaker pada tahun 1969 dengan menciri-cirikan masing-masing kingdom terbagi menjadi berikut. Yang pertama, kelompok Monera. Kelompok Monera memiliki ciri-ciri dia selnya itu adalah sel prokariot, kemudian cara makannya dia bisa menggunakan autotrof dan heterotrof. Kemudian berdasarkan jumlah selnya ada yang uniseluler dan multiseluler. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok Protista, di mana Protista memiliki ciri-ciri selnya adalah sel eukariot. Cara memperoleh makanannya dia termasuk autotrof dan heterotrof. Dan berdasarkan jumlah selnya, dia ada organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok fungi. Fungi diciri-cirikan selnya berbentuk sel eukariot. Cara memperoleh makanannya yaitu heterotrof. Kemudian berdasarkan jumlah selnya uniseluler dan multiseluler. Kemudian kelompok yang keempat yaitu kelompok Plantae. Nah, Plantae ini memiliki ciri-ciri selnya itu adalah sel eukariot. Cara memperoleh makanannya dia adalah termasuk organisme autotrof. Kemudian berdasarkan sel penyusunnya dia adalah multiseluler. Kemudian yang kelima adalah kelompok Animalia. Kelompok Animalia ini memiliki ciri-ciri sel eukariot, kemudian dia bersifat heterotrof dan multiseluler. Sistem klasifikasi 5 kingdom yang ada dan dipakai sebelumnya belum mampu mengklasifikasikan kingdom Monera yang khas secara tepat. Hal ini disebabkan pada kingdom Monera tersebut masih banyak perbedaan yang signifikan di antara anggotanya seperti dalam hal RNA polimerase, RNA sequence, introns, membran lipid, dan lainnya. Kemudian, kelebihan dari sistem ini adalah jamur digolongkan ke dalam kingdom tersendiri karena jamur tidak mencerna makanannya seperti yang hewan lakukan, ataupun membuat makanan mereka sendiri seperti yang tumbuhan lakukan, melainkan mereka mengeluarkan enzim pencernaan di sekitar makanan mereka dan kemudian menyerapnya ke dalam sel. Begitu juga perbedaan pada Monera, jelas terlihat bahwa kingdom fungi merupakan jenis organisme eukariot bukan prokariot. Dengan kata lain, kingdom ini melengkapi sistem klasifikasi kingdom sebelumnya.
Namun, masih terdapat kelemahan pada klasifikasi ini, yaitu belum mampu mengidentifikasi Kingdom Monera secara tepat, sehingga dalam kelompok Kingdom Monera sendiri masih memiliki perbedaan yang cukup signifikan baik dalam hal RNA polimerase, RNA sequence, introns, membran lipid, dan lainnya. Selanjutnya adalah sistem klasifikasi 6 kingdom. Sistem ini dikembangkan oleh ahli biologi Amerika yaitu Carl Woese pada tahun 1977. Pengklasifikasian ini berawal dari ditemukannya golongan Monera Archaebacteria di samudra yang memiliki perbedaan dengan kingdom Monera lainnya. Analisis Archaebacteria menunjukkan bahwa pengelompokan ini lebih menyerupai eukariot sebanding saudaranya prokariot. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa Kingdom Monera menjadi Kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Namun bagi beberapa pakar ilmuwan sering menjadi pro dan kontra karena Kingdom Monera merupakan kingdom yang sudah mencangkup bakteri Archaea dan Eubacteria. Kelebihan dari sistem klasifikasi 6 kingdom ini adalah mampu menjelaskan Kingdom Monera secara spesifik sehingga memberi informasi yang cukup signifikan bagi Kingdom Monera. Nah, sistem klasifikasi 6 kingdom ini membagi ke dalam 3 domain bakteria, Archaebacteria, Eukariot. Sistem klasifikasi 6 kingdom ini membagi kelompok makhluk hidup menjadi 6, yaitu kelompok bakteria, Archaebacteria, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Kemudian yang ketujuh adalah sistem klasifikasi 7 kingdom. Sistem klasifikasi 7 kingdom ini pertama kali dikenal oleh ilmuwan Cavalier Smith tahun 1998. Sistem ini dikembangkan dari sistem kingdom sebelumnya dan secara garis besar digolongkan ke dalam 2 kelas utama, prokariot dan eukariot. Dari kedua golongan besar ini dibagi lagi, eukariot mencangkup Animalia, Plantae, Protozoa, Protista atau Eumycota, Chromis, dan Chromista. Sedangkan golongan prokariot mencangkup Eubacteria dan Archaebacteria. Di sini terdapat kingdom baru yaitu Chromista yang anggotanya merupakan bagian dari kingdom fungi dan Protista yaitu Oomycota, Hippocytriomycota, Basilaryophyta, Xanthophyta, Silicoflagellatus, Chrysophyta, dan Phaeophyta. Golongan ini berbeda dari kingdom asal karena mereka memiliki klorofil A dan C. Tidak menyimpan makanan sebagai kanji, melainkan sebagai minyak dan umumnya menghasilkan sel dengan 2 flagela dan berlainan. Karena sebagian kingdom Mycota sudah digolongkan ke dalam kingdom Chromista, maka kingdom ini berubah menjadi kingdom Eumycota. Kingdom Protista lebih akrab dikenal sebagai kingdom Protozoa. Klasifikasi sistem ini lebih sempurna dari klasifikasi kingdom sebelum-sebelumnya. Nah, jadi sistem klasifikasi 7 kingdom ini membagi makhluk hidup ke dalam 7 kingdom. Yang pertama ada kingdom Animalia, Plantae, Protista, Chromista, Eumycota, Eubacteria, dan Archaebacteria.